Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Saheftiani, Farmasi 17B. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Anthracynidine Derivatives as Anti-Cancer Agent Isolated from Secondary Metabolites of the Mangrove Endophyte Fungi. Turunan anthracynidine sebagai agen anti kanker yang diisolasi dari metabolit sekunder jamur endofit mangrove. Pendahuluan, kanker saat ini adalah masalah kesehatan yang semakin meningkat karena tingginya angka kesakitan dan kematian. Kemoterapi kanker konvensional memiliki keterbatasan multidrug resisten yang disebabkan oleh overekspresi transporter membran integral yang dapat mengeluarkan obat anti kanker intraseluler sehingga mengurangi akumulasi obat. Sel multidrug resisten terhadap efek sitotoksik dari berbagai agen kemoterapi yang tidak terkait secara struktural dan mekanis. Jamur yang diturunkan dari laut telah menjadi sumber yang kaya dari metabolit sekunder yang baru secara struktural dan aktif secara biologis, yang telah menjadi sumber daya penting untuk bahan kimia baru dalam penemuan obat. Penemuan produk alami yang baru secara struktural dan aktif secara biologis dari jamur endofit laut ini, yaitu mempelajari turunan anthracynidine yang bertindak sebagai agen anti kanker kuat yang disaring dari jamur endofit mangrove, yaitu Halorocelinia sp dan Guigardia sp. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 3,4,5-dimetil 2-thiazolil, 2,5-diphenyl 2-H-tetrazolium bromida. Selanjutnya ada metabolit sekunder dari jamur endofit mangrove Halorocelinia sp dan Guigardia sp. Ada sel Kb dan sel KBV200. Di sini yang pertama ada fermentasi jamur, ekstraksi, isolasi, dan identifikasi senyawa. Buat kultur pada agar-agar tepung jagung, air laut, kemudian sumbat agar yang mendukung pertumbuhan miselium dipotong dan dipindahkan secara aseptik ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml yang berisi 100 ml media cair. Selanjutnya, labu diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius. Kemudian miselium dipindahkan secara aseptik ke labu Erlenmeyer 500 ml yang berisi cairan kultur sebanyak 200 ml. Labu diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius selama 25 hari. Kemudian kultur disaring melalui kain tipis, sehingga didapat filtrat, kemudian dipekatkan hingga 5 liter di bawah 50 derajat Celcius dan diekstraksi 3 kali dengan cara dikocok dengan volume etil asetat yang sama. Selanjutnya ada pengujian viabilitas sel. Caranya, sel dipanen selama fase pertumbuhan logaritmik dan disemai di 96 pelat. Sumur dengan kepadatan 1,5 kali 10. 4 sel per mililiter dengan volume akhir 190 mikroliter. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam. 10 mikroliter senyawa yang diuji mencakup berbagai konsentrasi ditambahkan ke pelat 96 sumur. Selanjutnya setelah 68 jam pengobatan, 10 mikroliter MTT ditambahkan ke setiap sumur selama 4 jam. Supernatan dihilangkan dan kristal MTT dilarutkan dengan 100 mikroliter DMSO anhidrat di setiap sumur. Selanjutnya, viabilitas sel diukur menggunakan model 550 mikroplat reader pada 540 nanometer dengan 655 nanometer sebagai filter referensinya. Uji viabilitas sel ini dilakukan triplo atau 3 kali pengujian. Kemudian ada penentuan potensi mitokondria. Pertama diukur dengan sitometri aliran dengan pelacakan fluoresen mitokondria di YOSI 6. Setelah terpapar senyawa yang diuji untuk waktu yang ditunjukkan, kemudian dipanen dan disentrifugasi pada 1000 rpm selama 5 menit. Selanjutnya dicuci dengan PBS dingin 1 kali dan diinkubasi selama 20 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian dicuci kembali 2 kali
dan disuspensikan kembali ke dalam 1 ml PBS. Selanjutnya dianalisis pada flow cytometer kaliber VAX dengan panjang gelombang eksitasi 484 dan emisi 501 nanometer. Kemudian ada pengujian VFITC. Pertama, sel Kb dan KBV 200 diberi 12 mikrometer senyawa 6 selama 48 jam. Kemudian, sel dikumpulkan dan dicuci 2 kali dengan PBS dingin. Selanjutnya, sel diresuspensi dalam buffer pengikat selama 20 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Jumlah sel yang layak, apoptosis dan nekrotik dihitung dengan flow cytometry dan dianalisis dengan software CellQuest. Tingkat apoptosis bisa dihitung dengan cara jumlah sel apoptosis dibagi jumlah sel total yang diamati dikali dengan 100%. Kemudian ada pewarnaan Hodges 33258. Pertama, sel-sel yang melekat dan terapung-apung dikumpulkan, kemudian dicuci sekali dengan PBS dingin. Selanjutnya, difiksasi dengan 1 ml paraformaldehida 4% selama 20 menit. Kemudian dicuci sekali dengan PBS dingin, dan sel diinkubasi dalam 1 ml PBS yang berisi 10 sel mikrometer Hodges selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya dicuci 2 kali dan diamati menggunakan mikroskop fluoresensi dengan filter eksitasi standar dengan pembesaran 400 kali. Pewarnaan ini dilakukan triplo atau 3 kali pengujian. Selanjutnya ada vaksinasi subseluler untuk analisis Western blot, sitokrom cytosolic C. Sel diperlakukan dengan senyawa yang diuji untuk waktu yang ditentukan dan dipanen dengan sentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 1000 rpm. Kemudian dicuci 2 kali dengan PBS dingin. Disuspensikan dengan buffer ekstrak sel volumenya 5 kali lipat. Kemudian diinkubasi selama 40 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya disentrifugasi pada 1200 rpm selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian supernatan disentrifugasi pada 12.000 rpm selama 15 menit pada suhu yang sama. Dan supernatan terakhir digunakan sebagai fraksi sitosol. Selanjutnya, ditambahkan kesupernatan di atas dan campuran dididihkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Larutan protein digunakan untuk diidentifikasi sitosol sitokrom C dengan immunoblotting dengan 10% SDS-PEG dan blotting ke membran PVDF. Selanjutnya protein sitokrom C dideteksi dengan menggunakan antibodi anti-sitokrom C dengan perbandingan 1:1000. Selanjutnya ada pengujian pengikatan DNA. Di sini ada 12, 24, 48, 96 mikro senyawa M. 6 diinkubasi dengan FEGFPC2H1MDR1SHDNA pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Kemudian campuran dilakukan elektroforesis pada gel agarosa 1,2% yang diwarnai dengan 1,5 mikrometer EB pada 60 V selama 60 menit dengan buffer 1 kali TAE. Kemudian pengamatan dan fotografi dilakukan dengan pencitraan gel dan sistem analisis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini diteliti aktivitas anti kanker beberapa turunan Anthracenidion yang dipisahkan dari metabolit sekunder jamur endofit mangrove, Haloroselenia sp dan Guignardia sp. Senyawa 1-14 dari 9,10 Anthracenidion menunjukkan sitotoksisitas yang kuat terhadap sel Kb orang tua yang sensitif terhadap obat dan sel KBV 200 multidrug resisten. Pada tabel 1 terlihat dari senyawa 1-14 ini strukturnya. Kemudian senyawa 6 menunjukkan sitotoksisitas yang kuat terhadap sel Kb dan KBV 200.
Sitotoksisitas diukur dengan uji 3, 4,5 dimetil 2-tiazolil, 2,5 difenil 2-H tetrazolium bromida. Sel-sel yang tumbuh selama 24 jam dihadapkan pada berbagai konsentrasi senyawa 6 selama 68 jam. Setelah pewarnaan selanjutnya dengan MTT selama 4 jam, viabilitas sel dinilai dengan model 550 microplat reader. Hasilnya menunjukkan bahwa berbagai kelompok pengganti memberikan kontribusi yang berbeda untuk aktivitas anti kanker. Dan diyakini bahwa gugus hidroksi memainkan peran penting dengan menawarkan ikatan hidrogen dengan biomakromolekul seperti protein. Pada saat yang sama, jumlah dan lokasi gugus hidroksi sangat penting untuk aktivitas senyawa. Senyawa 1, 5, 6, 7, dan 9 secara potensial menghambat pertumbuhan sel KB dan KBV 200. Senyawa 6 yang mengandung 1 hidroksi menunjukkan penghambatan pertumbuhan sel KB dan sel KBV 200 yang paling kuat. Pada gambar, komponen 6 menginduksi apoptosis sel pada sel KB dan KBV 200. Apoptosis sel terinduksi senyawa 6 pada sel KB dan KBV 200 dideteksi dengan pewarnaan ganda aneksin FITC dan uji flow cytometer. Kuadran kanan bawah mewakili sel yang diwarnai terutama oleh aneksin V atau sel apoptosis awal, dan kuadran kanan atas mewakili sel yang diwarnai oleh PI dan aneksin V atau nekrosis sekunder apoptosis. Kuadran kiri atas mewakili sel yang diwarnai terutama oleh PI dan sel yang hidup negatif untuk aneksin V, dan PI muncul di kuadran kiri bawah. Sel KB terpapar masing-masing 0 dan 12 mikrometer senyawa 6. Anthraquinone menunjukkan aktivitas anti kanker melalui berbagai jalur, termasuk menginduksi apoptosis. Senyawa 6 secara signifikan meningkatkan laju apoptosis pada sel KB dan sel KBV 200. Untuk mengkonfirmasi apoptosis induksi senyawa 6 ini dilakukan uji pewarnaan Hoses dan mengamati selnya dengan menggunakan mikroskop fluoresensi. Sel kontrol menunjukkan distribusi pewarnaan fitur inti yang homogen secara merata. Sel apoptosis menunjukkan perubahan khas apoptosis termasuk pewarnaan terang nukleus yang terkondensasi atau terfragmentasi. Senyawa 6 tidak menjadi DNA setelah 10, 20, 40, 80 mikrometer ADR dan 12, 24, 48, 96 mikrometer senyawa 6 pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Campuran tersebut dilakukan elektroforesis pada gel agarosa 1,2% yang diwarnai dengan 1,5 mikrometer EB pada 60 V untuk 40 menit dalam buffer 1 kali TAE dan difoto di bawah sinar ultraviolet. Mekanisme yang melibatkan apoptosis yang diinduksi oleh senyawa 6 mungkin terkait dengan disfungsi mitokondria. Kesimpulannya, yang didapat dari penelitian tersebut yaitu peneliti mendapatkan beberapa agen antitumor potensial dari 9,10 anthracenedione dari metabolit sekunder jamur endofit mangrove tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.